Kita mulai dari sini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semuanya, selaku admin Microsoft Teams, ini coba saya berbagi. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Jadi ketika sudah masuk ke akun Microsoft Teams sebagai admin sekolah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah admin. Klik, oke, admin kita klik, nanti akan tampil seperti ini. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan sebagai admin sekolah? Yang pertama teman-teman semuanya tentunya harus set dulu terlebih dahulu adalah cek dulu tentang lisensi. Lisensi ada di billing ini. Cek di sini, kemudian license, billing, kemudian cek license. Jadi lisensinya apa? Kita harus pastikan lisensi yang sudah kita ajukan kemarin sudah ada Office 365 A1 for faculty, biasanya ini untuk pengajar, kemudian yang ini untuk pelajar. Nah, jadi teman-teman semuanya, yang kedua, pastikan bahwasanya Office 365 ini sudah unlimited license. Artinya kita sudah beli. Jadi pembeliannya di mana yang produk sini. Untuk kalau belum di sini ya produk sini, dan di sini lakukan pembayaran 0 rupiah. Jadi nanti di produk sini seperti kita jual online, nanti ada pembayaran, kemudian pembayarannya eh, dilakukan dengan 0 rupiah. Dan yang trial kemudian kami ajukan untuk yang pembelian yang Office 365 untuk fakulti di sini. Jadi lisensinya teman-teman semuanya yang diajukan adalah untuk lisensi ketika kita berkomunikasi dengan Microsoft atau pengajuan minta untuk usernya itu tidak terbatas. Dia akan berikan 400 hampir 500.000 user, ini udah sangat banyak ya. Dan yang baru digunakan baru berapa ini? 25 yang digunakan. Ini untuk guru. Untuk guru. Kemudian di sini billingnya teman-teman semuanya sudah 0 rupiah karena saya sudah melakukan pembayaran menggunakan seperti online gitu. Di sini juga kita lakukan pembayaran, kemudian pilih pembayarnya mau pakai kartu kredit ataukah semacam transfer bank, ya pura-puranya seperti itu di situ, kemudian kita otomatis nanti akan dijadikan 0 rupiah pembeliannya. Berarti ini sudah terbayar. Jadi lisensi ini sudah terbayar. Ini untuk masalah lisensi, begitu pula yang student. Berarti ada 2 kali kita melakukan pembayaran. Pembayaran dengan pembayaran 0 rupiah. Karena untuk institusi pendidikan, Microsoft mendukung gratis seperti itu. Kemudian teman-teman semuanya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah setup. Untuk men-setup apa? Men-setup tentang security-nya. Jadi password, maaf ya, passwordnya ini kita akan setup menjadi tidak expired gitu, baik untuk guru maupun untuk student. Pilih yang setup password to never expire di sini. Diklik di sini. Nah, nanti pilih yang manajemen sini. Kelola sini. Nah, biasanya nanti akan muncul di sini. Kalau kita belum setting, defaultnya di sini akan di checklist, terchecklist. Maka ini dihilangkan saja checklistnya, kemudian di save perubahannya di sini. Oke, di ini dihilangkan checklistnya, kemudian di save. Oke, itu aja yang perlu diperhatikan saya rasa. Kemudian selanjutnya teman-teman semuanya adalah menambahkan user. Menambahkan user, pilih yang aktif user. Pilih yang aktif user. Kalau teman-teman semuanya ingin menambahkan satu user saja, masukkan di add user sini. Masukkan di add. Masukkan minimal, teman-teman masukkan display name yang nantinya akan tampil di Microsoft Teams, di aplikasi Teams-nya itu display-nya apa. Kemudian untuk emailnya di sini.
Jadi seumpamanya di sini UR, maka yang akan tampil itu adalah yang kita panggil itu biasanya UR-nya ini, maka akan muncul. Kemudian kalau username berarti ini email yang kita gunakan, akun yang akan kita gunakan UR. Kemudian di sini karena kita sudah tergabung dengan sekolah kita, maka otomatis ini akan dibuatkan. Oke, gampangnya. Kemudian ini di apa namanya? Lanjut. Oke, mana ntar ini kita ini next, coba ini contoh saja. UR 123 contohnya. Terus di sini yang ini first name sama last name tidak diisi pun tidak apa-apa. Kemudian next. Nah, di sini ada pilihan untuk teman-teman semuanya. Ada yang untuk fakulti, ini untuk pengajar, dan ini untuk student. Kalau untuk pengajar ya klik pengajar. Kemudian teman-teman semuanya next, lanjut. Kemudian di sini adalah pilihan apakah guru tersebut kita jadikan sebagai admin atau tidak. Kalau tidak, atau sebagai guru, berarti no administration access. Jadi tidak punya akses untuk admin. Saya rasa ini tidak perlu diubah, kecuali ada yang ingin Bapak pilih guru tertentu yang menjadi admin. Kemudian next, maka di sini akan dibuatkan display dan usernya, passwordnya, ya. Ini tampilan pertama, kemudian finish, kita finishingnya, maka akan dimunculkan display name-nya saya seperti ini, kemudian user yang digunakan adalah user ini, kemudian passwordnya ini. Terus selanjutnya, kalau sudah close. Dan teman-teman semuanya, karena ini di settingnya pada saat kita masukkan account, maka kita diminta untuk mengganti dengan password baru. Jadi ini password lama dimasukkan, kemudian diganti dengan password baru. Oke, itu saja. Nanti di sini akan keluar UR. Contoh di sini tampilannya UR sudah terjadi. UR 123. Coba kita lihat. Di sini ada UR 123. Kalau mau menghapus, tinggal di checklist, kemudian dihapus di sini. Kalau mau reset password, tinggal di reset password ini. Oke, saya rasa coba kita hapus. Maka teman-teman semuanya bisa melihat di sini. Kalau memang mau menghapus, tinggal di delete saja ini, delete user. Oke, saya rasa itu untuk menghapus. Kemudian yang kedua, ada tidak kalah pentingnya adalah menambahkan. Kalau banyak, maka kita akan repot ya. Repot kalau memasukkan satu-satu. Oleh karena itu kita perlu membuat di dalam Excel. Oleh karena itu yang ini jadi di sini pastikan tidak ada yang di checklist, maka akan muncul di sini add multiple user. Add multiple user, klik saja. Kemudian di sini download yang di sini teman-teman semuanya. Load. Kemudian kita lihat hasilnya, hasil downloadannya. Nah, ini coba kita lihat. Maka yang akan tampil adalah seperti ini. Ini karena file CSV, maka dalam arti kalau CSV itu kan koma delimited gitu ya. Yang biasanya untuk SQL kalau di bahasa pemrograman. Nah, untuk merubahnya menjadi XLX atau yang biasa kita pakai, maka cukup diklik di sini data, klik yang sebelah sini teman-teman semuanya. Ini kan kalau diklik di kolom sini kan nggak ada. Sedangkan di sini ada username, kemudian ada first name, ada last name, ada display name dan lain sebagainya. Ini ada font dan lain sebagainya, kan banyak kolomnya. Nah, untuk menjadikan ini semuanya itu sesuai dengan kolomnya masing-masing, cukup diklik data sini, kemudian di sini ada text to column. Jadi di sini tabnya itu data, kemudian di sini menu di dalam tabnya ada text to column. Klik, jadi di sini teman-teman semuanya klik yang delimited. Oke, kalau sudah, next. Kemudian kalau sudah lagi, pilih yang semikolon dan koma. Maka di sini akan dibuatkan
kolom-kolomnya. Kemudian apakah pakai tanda kutip? Kita tidak, karena akan ditolak kalau dimasukkan ke dalam database yang ada di Microsoft. Oleh karena itu none aja. Kemudian next. Kalau sudah teman-teman semuanya nggak perlu dirubah-rubah, finish. Maka ini akan menjadi kolom-kolomnya sudah menjadi kolom. Nah, kemudian kolom yang wajib diisi adalah display name untuk tampilan, kemudian sama username. Ini saja. Yang perlu diisi, yang wajib diisi adalah ini, ya, sama ini. Dua ini saja. Kemudian add manbottom .sch .id. Nah, ini nama username. Kemudian di sini display name-nya guru namanya, guru bahasa Arab. Bahasa Arab. Siswa berarti tergantung Bapak mau membuatnya per kelas kah atau pakai NISN, itu terserah Bapak Ibu. Yang penting teman-teman semuanya untuk username dan apa namanya yang username ini tidak boleh ada tanda kutip seperti ini, contohnya saada, nggak boleh ada tanda kutip seperti ini nggak boleh, atau tanda kutip dua, double quote seperti ini namanya quote, ini double quote, itu nggak boleh ada seperti ini. Atau tanda titik, semuanya Muhammad disingkat M titik, ini juga nggak boleh. Jadi teman-teman semuanya seperti itu. Terus kemudian yang wajib diisi yang kolom ini sama yang kolom ini. Nah, kalau sudah, kemudian teman-teman semuanya, kalau ini sudah, maka tinggal di save saja. Kalau sudah, ini di save, di save dalam bentuk XLX. Dalam bentuk XLX, file XLX. Di sini kita buat jadi XLX. Nah, di sini kita buat namanya akun siswa, contohnya. SMA Henrik Man atau mana, terserah ini namanya teman-teman, Man, contohnya gitu. Kemudian pastikan kita menyimpannya juga tahu di mana nyimpannya. Nah, kalau sudah teman-teman semuanya, kalau ini sudah dilakukan, maka kita convert ke CSV lagi. Nah, di sini convert XLX, ini worksheet tadi, ke CSV lagi. Karena tadi kan kita downloadnya dalam bentuk CSV, dan inilah file yang diinginkan oleh database. Ya. Rata-rata kalau berbasis SQL itu mintanya file CSV atau SQL. Nah, jadinya karena kita tadi sudah rubah menjadi XLX, maka kita harus mengubah kembali ke CSV yang diinginkan oleh database. Nah, kita klik di sini, terus kemudian kita pilih. Kalau saya biasanya pakai yang ini teman-teman semuanya, yang ini kalau nggak salah ini. Nah, ini yang online convert free. Nah, terus kita tinggal upload saja, ya betul. Di sini tinggal choose file, pilih yang tadi. Kalau sudah dipilih, contohnya yang tadi di dokumen tadi akun yang dalam bentuk XLX yang pakai apa namanya Excel biasa, worksheet, mana tadi, mana Excelnya mana tadi, Excel, mana akun siswa di sini akun siswa tadi. Nah, kalau sudah kita open. Nah, kalau sudah baru kita convert. Ini kan sudah XLX to CSV. Kemudian di convert. Kalau sudah di convert teman-teman, maka di sini filenya akan menjadi CSV. Download saja. Download. Nah, file inilah yang diminta oleh Microsoft tadi yang di sini. Nah, di sini.
Kalau sudah, maka kita browse. Kemudian kita ambil file yang di-download tadi. Ini yang di-download tadi. Nah, jadi teman-teman masukkan filenya yang di-download tadi, kemudian diverifikasi. Oke, kita sebentar, kita ambil dulu ini. Folder ini kita taruh biar gampang saja, taruh di sini, taruh di dokumen teman-teman semuanya. Oke, kita lihat, kita ambil di sini, kita browse, kemudian kita cari yang di dokumen tadi, yang akun dalam bentuk CSV. Perhatikan di sini sudah berubah menjadi CSV, klik saja, open. Kalau sudah di open, maka di sini ada file yang bernama akun siswa man CSV, kemudian verifikasi. Nah, di verifikasi sini, there are some problem, biasanya ada problem di dalam file tersebut. Maka kita lihat download filenya untuk kita lihat kayak apa. Nah, ini dalam bentuk TXT, teman-teman klik aja 2 kali. Maka akan turun. Row number, berarti ada di row yang ketiga, ya, itu ada terjadi kesalahan. Yang pertama, username tidak valid atau kosong. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang tidak valid atau kosong, maka teman-teman harus buka kembali file tadi, kemudian diperbaiki. Sehingga tidak menjadi sampai nantinya hijau dan bisa dilanjutkan, seperti itu. Saya rasa itu penjelasan saya untuk untuk masalah CSV ini. Intinya display name sama username itu harus terisi. Kemudian tidak ada double quote, tanda kutip atau titik ya di dalam nama. Kemudian username juga tidak boleh sama. Kalau itu sudah terpenuhi, kemudian sudah dalam bentuk awalnya CSV, kemudian kita rubah menjadi XLX atau worksheet biasa, seperti yang biasa kita gunakan, kemudian wajib kita convert ke CSV kembali. Kemudian kalau sudah, baru kemudian di browse cari filenya, kemudian verifikasi. Kalau sudah verifikasi, next, maka sudah jadi. Oke, ini untuk yang untuk menambahkan multiple user tadi. Oke, saya rasa itu teman-teman semuanya. Kalau yang sini saya rasa nggak perlu di setting lagi. Intinya adalah perhatikan billingnya, kemudian produknya ini sudah dibeli atau belum. Kalau belum, berarti lakukan pembelian terlebih dahulu. Kayak ada gambar keranjang nantinya. Kalau di sini belum dibeli, gitu kan. Nah, terus kemudian kalau sudah dibeli maka lisensinya otomatis seperti yang diminta ketika kita melakukan pengajuan di Microsoft. Nah, di sini kita dikasih ada 500.000 user, ini banyak sekali, mungkin 100 tahun baru habis mungkin kalau karena kita paling 1.000 aja kan, 1.000 per tahun atau 1.500 per tahun. Kadang-kadang ini kita dikasihkan 500.000. Kemudian ini pembayarannya jadi 0 rupiah. Ini satu invoice-nya udah nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya pembelian tersebut dengan 0 rupiah. Kemudian lisensinya yang ini malah lisensi untuk student ada 100.000 ya. Ini untuk lisensi untuk guru 500, ini 1 juta, maaf, ini 1 juta, ini 500.000. Jadinya sangat tidak terbatas lah. Kayaknya nggak akan habis lah 1 juta user itu paling kita setiap 3 tahun kita hapus kan user siswa itu. Oke, baik. Saya rasa itu teman-teman semuanya. Di sini aktif user, di sini ada add user kalau mau manual. Kemudian kalau bareng-bareng, maka seperti ini hasilnya yang saya lakukan. Sini pemilihannya ada untuk student, kemudian ada untuk guru, nanti ada pilihannya. Kemudian perhatikan lisensinya. Di sini sudah terbayar atau belum, gitu kan? Your product di sini. Oke. Your product.
Maaf, your produknya sudah dilakukan pembelian Rp0 atau belum? Oke, baik itu aja dari saya. Kalau ada yang kurang mohon ditambahin atau diberikan kritik dan saran. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.